memilih sekolah, memilih pendidikan untuk anak-anak itu kan betul-betul harus diperhatikan, memang betul-betul sekolah yang berkualitas, sekolah yang prestasi. Hai Radar Malang People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Selma Kirana. Nah, kali ini balik di Rama Podcast Special Edition Radar Malang Award 2024. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa Radar Malang Award 2024 kali ini memiliki tema besar yakni Bright. Ada Bright Figure dan juga Bright Company. Beberapa saat yang lalu saya sudah ajakin teman-teman Radar Malang People nih untuk ngelihat Bright Figure. Siapa aja sih Bright Figure gitu kan. Nah, tidak kalah pentingnya juga ada Bright Company. Ini merupakan mitra-mitra yang terbaik yang ada di Malang Raya dan kita akan berikan award pada akhir September nanti. Kali ini saya kedatangan tamu spesial dan luar biasa, sosok yang edukatif gitu ya. Kita bisa belajar banyak nih dari seorang guru pastinya. Nah, sudah ada di samping saya Ibu cantik, Ibu Dr. Anda Haja Erni Komaria Rida MPD, Kepala MTSN 1 Kota Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Selma, terima kasih teman-teman Radar. Iya, Ibu boleh izin dikenalkan dulu. Siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Komaria Rida, Kepala MTS Negeri 1 Kota Malang. Syukur alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama Mbak Selma ya. Ya, semoga ini pertemuan yang berkah untuk kita semua. Amin. Manfaat semuanya juga. ya. Amin. Makasih. Oke, Ibu Erni sebagai Kepala MTSN 1 Kota Malang. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini tuh kita tarik ke beberapa bulan belakang nih Bu. Yeah. Kemarin sempat rame ada isu di Indonesia, ada beberapa daerah yang bahkan sekolahnya kosong, nggak ada yang daftar. Yeah. Tapi ada juga di beberapa daerah yang sampai nolak-nolak siswanya. Betul. Nah, setahu saya nih, Yeah. dari zaman saya dulu nih, Mat Sanewa atau MTSN 1 ini menjadi primadona, menjadi tujuan sekolah, tujuan para orang tua untuk menyekolahkan putrinya di jenjang SMP gitu ya. Menurut Bu Erni sendiri nih, kenapa ya, sih Bu? Kok itu bisa jadi primadona gitu? Ya, memang alhamdulillah ya, itu merupakan suatu hal yang luar biasa untuk kami yang berada di MTS Negeri 1 Kota Malang, Jalan Bandung nomor 7. Insya Allah tahun kemarin 2023 pendaftaran siswa baru PPDB M kami itu ada 1.553 pendaftar. Nah, ini tidak hanya dari Kota Malang tapi juga dari luar Kota Malang, bahkan dari luar Jawa gitu ya. Jadi semuanya berminat untuk masuk dan diterima di MTS Negeri 1 Kota Malang. Dari 1.553 kita terima insya Allah sekitar 413 itu Mbak Selma. Wow, dari 1.500 hanya diterima 413 saja. Dan itu benar-benar dari se-Indonesia ya Bu ya? Se-Indonesia insya Allah. Oke, padahal masih jenjang SMP. MTS gitu ya, MTS. Ya. Tapi peminatnya udah sampai se-Indonesia. Boleh diceritakan kepada kita dong Bu, selama Ibu mendapat amanah untuk memimpin gitu ya, bersama anak-anak, bersama guru-guru di MTSN 1 Kota Malang ini, sepanjang penglihatan Ibu, kira-kira apa sih yang menurut Ibu orang tua tuh tertarik banget menyekolahkan anaknya ke MTSN 1 tuh, kenapa alasan besarnya? Yang selama ini insya Allah kami sering komunikasi dengan anak-anak juga ya. Kenapa pengen di MTS 1? Bahkan anak-anak di sekitar Kota Malang, mungkin dari Min 1, kemudian dari SD Kauman, SD Lab, SD Sabilillah, dan yang sekolah-sekolah yang favorit di Malang itu semuanya ingin masuk di MTS Negeri 1 karena memang di MTS Negeri 1 ini kan unggul di akademiknya. Di akademik termasuk di Olimpiade khususnya. Karena kita setiap tahun ini kan Olimpiade selalu emas Mbak Selma. Ya, Olimpiade maksudnya yang OSN, yang penyelenggaranya Kemendikbudristek, itu MTS 1 Kota Malang selalu mewakili Jawa Timur ke nasional. Nah, kebetulan tahun kemarin di bulan September ini, baru ini kemarin, saya mengantarkan anak-anak ke Jakarta dalam rangka untuk OSN
kompetisi OSN nasional, ada mendapatkan 1 emas untuk IPA, kemudian matematika perak, IPA perak, mendapatkan the best overall secara keseluruhan, kemudian the best the best praktikumnya gitu. Seperti itu anak-anak. Wow, benar-benar pulang bawa banyak medali gitu ya. Nah, kalau boleh tahu persiapan yang dilakukan untuk seluruh siswa tuh menuju OSN, menuju olimpiade-olimpiade yang akan diikuti oleh seluruh siswa MTS ini seperti apa sih, Bu? Ya, cerita dikit Mbak ya, sebelumnya ke belakang. Jadi pada dasarnya kami di MTS Negeri 1 Kota Malang itu melayani. Jadi melayani anak-anak yang ada di MTS Negeri 1 Kota Malang. Jadi bentuk layanan kami ada beberapa macam karena kami pengen memberikan layanan sesuai minat, bakat, dan potensi anak-anak, Mbak. Jadi kan tidak bisa memaksakan anak pinter olahraga tapi dipelukuru nanggone olimpiade kan juga tidak bisa. Betul. Jadi kami ada layanan kelas olimpiade. Anak-anak yang pinter-pinter punya kemampuan belajar yang bagus itu masuk di kelas olim. Itu. Anak-anak yang pinter tahfidz, hafalan Al-Quran masuk di kelas tahfidz. Gitu. Terus anak-anak yang bahasa Inggrisnya bagus, literasinya bagus masuk di kelas bilingual. Jadi ada jalurnya sendiri. Terus ini insya Allah kami ada inovasi baru di tahun 2024 membuat kelas khusus olahraga. Jadi anak-anak yang punya minat, bakat dan potensi olahraga masuk di kelas khusus olahraga. Ini kemudian ada kelas khusus seni. Nah, kelas khusus seni. Jadi memang ada layanan-layanan khusus di kami seperti itu. Terus ini yang kelas 9 masih ada kelas SKS 2 tahun. Jadi anak-anak yang punya kemampuan belajar di atas rata-rata bisa menyelesaikan pendidikannya selama 2 tahun di madrasah. Kalau dulu dikenal dengan ya, akselerasi gitu betul, ya Bu ya? Gitu. Itu mungkin masanya jenengan. Iya, masa saya. Itu masanya Mbak Silma sekolah. Kalau akselerasi itu bahasa lama. Iya. Itu masa saya dulu Aksel sekarang. Sekarang juga bisa ya? Ada itu namanya SKS 2 tahun. SKS 2 tahun gitu. Berarti seperti yang diceritakan Ibu bahwa MTSN 1 Kota Malang ini keunggulannya selain akademik karena masuknya katanya sih susah Ibu. Tesnya katanya agak lumayan susah gitu ya. Terus yang kedua, saya tertarik sekali dengan bagaimana Mat Sanewa atau MTSN 1 Kota Malang ini bisa mengklasifikasikan minat anak ya. Itu kan kalau saya nggak salah pernah baca itu dulu itu adalah cara belajarnya teman-teman yang di luar negeri itu kan dari kecil sudah dikasih tahu dia minatnya apa, dicari tahu gitu kan. Nah, kalau di MTSN 1 Kota Malang sudah ada memang difasilitasi dari tingkat MTS gitu ya. Jadi sudah diklasifikasikan sendiri-sendiri. Yang nanggung nih Bu, misal yang nanggung-nanggung kayak saya nih, olim juga nggak nyantol gitu kan, olahraga gampang capek gitu kan. Kira-kira apakah masih oke nih? Bisa masuk di kelas mana kira-kira? Ya oke lah Mbak, karena kan kami kan melayani ya. Jadi anak-anak itu memang dari 1553 kami pilih yang terbaik. Sebenarnya 1553 itu sudah anak-anak yang pilihan, masih kami pilih Seleksi lagi. Anak-anak yang tidak masuk di layanan olim, kemudian di kelas-kelas khusus, kelas-kelas khusus ini, maka anak-anak masuk di kelas excellent. Mungkin kalau di sekolah atau madrasah lain itu kelas reguler. Tapi regulernya di sana excellent ya Bu ya? Karena luar biasa. Terbaik dari yang baik gitu ya. Jadi benar-benar tidak ada kelas gitu, nggak ada ya? Semuanya sempurna, cuma ada namanya sendiri-sendiri gitu ya? Betul. Wow, Nah, menanggapi isu-isu yang lagi trending nih Bu. Kita tahu nih bahwa MTSN 1 Kota Malang nggak usah diragukan lah tentang akademiknya, terus tentang pembelajarannya, terus kurikulumnya juga udah gitu, layanannya kita juga semua sudah tahu gitu kan. Terus menanggapi isu-isu global saat ini bahwa kita tahu banyak kejadian-kejadian yang tidak wajar sih menurut saya ya ini Bu, terjadi di anak-anak tingkatan MTS, tingkatan SMP. Terlalu banyak anak yang mohon maaf suicide, lalu banyak tindakan-tindakan yang
menurut saya itu dulu waktu saya kecil tuh nggak kepikir gitu. Ya. Kok sekarang kayak gini ya? Saya aja yang orang awam nih Bu, bukan dari bukan sebagai pendidik, bukan sebagai ini, orang awam tuh ngelihat ngeri dan pusing gitu. Gimana menurut Ibu dengan hal-hal yang terjadi kayak gini? Luar biasanya pengaruh digital. Oke. Ya, transformasi digital itu kan luar biasa. Jadi pengaruh itu yang amat sangat luar biasa, sehingga kan ya tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak sekarang mungkin SD sudah merokok, betul, gitu ya, betul. Kan seperti itu. Nah, itu kan tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita cegah anak-anak tidak main HP, tidak berlaptop dan sebagainya, tidak mungkin. Ya, makanya ini kami di madrasah juga dan hal-hal seperti ini itu kami berusaha mengantisipasi, sehingga beberapa kerjasama kami dengan Polresta Kota Malang. Ini kami lakukan dengan Arhanud dan seterusnya dalam rangka memang memberikan memberikan pendampingan kepada anak-anak agar memang mereka tahu oh ini loh salah. Tidak hanya dengan Polresta atau Arhanud, tetapi kita juga punya beberapa tim, ada tim karakter, tim tatipsi, ada tim BK. Jadi awal masuk anak-anak di MTS Negeri 1 Kota Malang, itu kami berikan mereka sosialisasi kerjasama dengan Polresta. Terkait dengan kasus bullying atau perundungan itu, kemudian narkoba, termasuk merokok dan seterusnya. Nah, ini kan bentuk tindakan atau bentuk preventif kami, agar anak-anak itu paham bagaimana sih gitu ya. Kemudian kami berikan juga kepada anak-anak untuk mereka itu karakter, berikan pendampingan atau peningkatan karakter pada anak-anak, peningkatan jiwa kepemimpinan kepada anak-anak. Kami berikan anak-anak itu, kita bawa anak-anak ke Arhanud untuk belajar kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, begitu. Nah, di madrasah sendiri kami memberikan pendampingan pada anak-anak karena ada tim keagamaan. Jadi ini keagamaan ini selalu juga mendampingi anak-anak, punya program khusus juga gitu. Kemudian tim tatipsi juga punya, tim karakter juga punya. Karena anak-anak sekarang kan beda Mbak ya, kata Mbak Selvi, saya sekolah dulu kan enggak begitu, enggak kepikiran gitu ya. Iya, enggak tapi sekarang beda bahkan. Mbak. Beda sekarang, enggak bisa anak langsung kita enggak boleh, enggak bisa. Kan masanya beda, kita menyesuaikan dengan anak-anak. Gitu ya. Sehingga ada kesulitan anak-anak secara sosial, komunikasi sosialnya, ataupun masalah dengan keluarga, masalah dengan temannya, gitu. Itu ada tim karakter, tim tatipsi yang akan membantu anak-anak, gitu. Jadi tim-tim inilah yang akan membantu anak-anak. Tatipsi karakter dibantu dengan BK. Jadi anak-anak itu kadang-kadang tidak semua anak itu happy ya. Memang ada anak-anak yang punya beberapa masalah, gitu. Nah, ini yang didampingi oleh teman-teman kita di madrasah. Apa sih kesulitannya? Sehingga anak-anak itu diupayakan mereka lebih bisa menyampaikan, tidak takut mereka menyampaikan ke Bapak Ibu guru, sehingga ada solusi di sana. Terus anak-anak ada yang kesulitan belajar, belajar masa sulit di kelas, ketinggalan untuk belajarnya, ini ada tim akademik. Tim akademik ini yang akan mendampingi anak-anak. Apa sih kesulitannya? Apa kesulitannya gitu? Ini yang bentuk kami agar anak-anak ini dalam satu kelas, dalam satu tim ini tidak ada yang tertinggal jauh. Banyak seperti itu. Jadi kan memang anak-anak ini kulturnya itu di madrasah itu apa? Belajar, lomba, menang gitu. Sehingga dalam satu tahun aja hampir mencapai 1.500-an, di atas 1.000 lah dalam setahun itu lomba-lomba, baik itu kota, nasional, internasional, seperti itu. Wow, itu kultur yang sangat seru sekali. Tepuk tangan boleh dong. Belajar, ini keren sih. Culture-nya itu kadang kan sekolah happy gitu, itu biasa ya. Tapi kalau ini kalau saya sih agak mikir ya kalau mau masuk, karena belajar lomba, menang. Cocok banget untuk Anda yang memiliki anak atau Anda yang mungkin jiwa ambisinya masih ada gitu ya Bu ya. Mungkin betul. Karena kan seneng ya Bu ya, namanya punya anak, lomba menang itu kan seneng ya. Karena kan tingkat SMP atau MTS ini kan tingkat awal ya Bu. Dibilang betul. Anak kecil itu ya udah gede, tapi dibilang gede itu ya belum besar gitu ya Bu ya. Nah, apakah Ibu atau mungkin rekan-rekan guru di MTSN 1 Kota Malang ini selama mengajar adik-adik di tingkat MTS di tahun-tahun yang digital ini sudah sangat membombardir kita gitu ya, itu mengalami kesulitan Bu
dengan karakter siswa yang semakin tahun tuh pasti ada aja upgrade-nya gitu ya. Itu gimana nih Bu? Tadi sebenarnya ini Mbak ya, Mbak Selma ya. Tadi saya sampaikan bahwa anak-anak ini luar biasa karena lomba-lomba dan seterusnya itu. Tapi yang lebih luar biasa lagi bunda-bundanya. Oh malah bunda-bundanya? Iya, jangan kata anak-anak pulang terus berhenti, sudah di rumah istirahat, tidak. Saya sampai dengar orang tanya, ini Bu Erni dalam anak-anak ini kita berikan les lagi di rumah. Di rumah itu masih privat, karena memang orang tua menginginkan. Dan orang tua ini tidak hanya lomba yang didaftarkan oleh madrasah, orang tua kadang mendaftarkan sendiri anak-anak untuk lomba. Karena pengen anaknya ada prestasi lagi. Ada medali lagi seperti itu. Bahkan kalau lomba, ini kan kemarin saya ke Jakarta USN, itu orang tua ikut ke Jakarta. Itu hebatnya luar biasa bunda-bundanya. Terus kemudian kemarin kita ke Ternate untuk KSM, anak-anak kami juga lomba KSM itu yang menyelenggarakan Kementerian Agama. Nah itu bunda-bundanya ikut support, ikut datang gitu ya. Beliau-beliau tuh berbiaya sendiri, naik pesawat sendiri, hotelnya sendiri. Selama di sana juga mereka support kami seperti itu. Sedangkan anak-anak kan bersama kami di madrasah, tapi bunda-bundanya ikut karena bentuk support mereka. Gitu. Ini luar biasanya di madrasah. Nah terkait ini Mbak Selma, kalau kesulitannya gimana? Lah anak itu setiap tahun berubah, pasti itu ada memang berubah-berubah. Tidak mungkin sama, sehingga pendekatan Bapak Ibu guru metode yang diberikan itu juga berbeda. Katakan kelas 9 lulus, kelas 7 masuk, ini sudah berbeda lagi. Belajar lagi, berarti tiap tahun tuh Bapak Ibu guru itu harus tetap ikut belajar. Harus. Gitu. Tapi insya Allah itu adalah itu Allah berikan itu karena memang dengan beraneka ragam ini kan, kita akan berusaha untuk yang terbaik kan gitu ya. Berikan layan terbaik. Oh ini berarti kurang ini, layan lagi terbaik seperti insya Allah. Kita selalu berupaya untuk yang terbaik untuk anak-anak semua karena memang keinginan kita adalah anak-anak prestasi. Prestasi tidak hanya prestasi akademik tapi juga non akademik, tapi juga berakhlak karimah. Nah, akhlak karimah tujuannya apa? Oh, anak-anak ini ngerti, paham, tawaduk dengan orang tua. Kan kita sendiri kayak saya, Mbak Silma, pengen kan suatu saat kalau sudah tua itu ya, anak-anak itu ngerti dengan kita. Nah, pada saat kita sakit, anak-anak itu bisa paham dengan kita, ngerti dengan kita, hadir, itu harapannya kan seperti itu. Itulah ada anak-anak yang tawaduk, soleh-solehah kan itu. Dan ilmu-ilmu itu ya bisa didapatkan waktu MTS ini ya. Insya Allah seperti itu. Kalau udah gede, udah SMA aman gitu, mungkin kita anak itu mungkin udah bisa egonya udah mulai keluar gitu kan. Kalau yang SMP atau MTS ini kan masih harus dibentuk itu ya dasarnya di sini gitu ya. Salah satunya seperti itu. Masa-masa awal itu di situ gitu ya. Nah, Ibu berbicara tentang memilih sekolah. Menurut saya memilih sekolah itu sama dengan memilih lingkungan. Karena ketika kita pilih sekolah bukan masalah gengsi sih ya Bu ya, tapi lebih ke saya terinspirasi dengan ceritanya Bu Erni tadi bahwa bagaimana bunda-bunda ini ikut mensupport, ikut hadir. Itu tuh kan sebuah kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua, wali murid. Itu kolaborasi yang cantik gitu ya. Jadi anak ini sekolah tenang, nggak diseneni wong tua, guru ya gak senengane ngamuk-ngamuk. Akhirnya makanya dia pantesan pikirannya tuh lomba terus Bu, soalnya udah nggak ada nih, kalau bahasa sekarang toxic positivity ini udah nggak ada gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana MTSN 1 Kota Malang ini menciptakan lingkungan-lingkungan yang tenang, yang nyaman, yang dekat dengan Tuhan gitu Bu. Boleh diceritain kesehariannya anak-anak tuh kalau sekolah ngapain aja sih Bu? Biasanya jam berapa masuk, terus di sana harus apa, sampai pulang jam berapa gitu Bu? Apa pengen sekolah lagi? Nah, ini nanti kepikirannya kayak gitu. Balik zaman SMP, zaman MTS. Balik lagi ya. Rasanya pengen mengulang lagi ya. Pengen mengulang gitu. Itu seperti juga Mbak, saya kalau melihat anak-anak, kenapa saya enggak seperti mereka saat ini gitu ya. Saya tuh kalau boleh milih banyak loh Bu yang kayak kepikiran dulu kok kayaknya, karena jujur dulu bayangan saya masuk MTS itu kayak hukuman gitu loh. Kalau nanti nakal dimasukin itu. Jadi kalau bayangan saya itu menakutkan gitu. Nanti aku harus ngaji terus, harus gini gitu. Nah, makanya kenapa saya ingin tahu sebenarnya gambaran sekolah di MTS itu tuh seperti apa sih Bu? Kalau kami Mbak ya, memang kami adalah sekolah
berbasis agama, artinya MTS itu adalah nilai plusnya itu mereka dapat materi umum, pelajaran umum dan pelajaran agama gitu. Sebenarnya anak-anak MTS itu lebih apa ya, lebih fight, lebih kuat karena mereka mendapatkan materi-materi umum dan agama, otomatis mereka harus lebih pinter gitu. Kalau menurut saya gitu, otomatis mereka harus lebih pinter karena pelajaran yang diterima lebih banyak kan gitu kan ya. Jadi di kami itu setiap harinya Mbak ya, Mbak Selma itu Bapak Ibu guru itu sudah di pintu gerbang di Madrasah Jalan Bandung nomor 7 itu pagi jam 6.15 Bapak Ibu guru sudah di sana berjajar menyambut kedatangan anak-anak. Salaman, salim, senyum, sapa itu. Tapi di sana kami juga komunikasi dengan anak-anak, bentuk komunikasi kami. Loh nak, kenapa kok jilbabnya nggak disetrika? Kenapa sih masuk madrasah kok enggak seneng, enggak bahagia, enggak senyum kan gitu. Itu bentuk salah satu komunikasi kami. Sehingga ada kalanya anak-anak juga curhat, bercerita kepada Bapak Ibu guru, lagi sedih, lagi apa gitu ya. Mereka kami upayakan untuk menyampaikan tuh dengan tidak takut gitu. Bisa menyampaikan jadi gitu. Punya koneksi, punya bonding sendiri dari awal gitu ya sama guru. Terus begitu 6.40 itu gerbang sudah ditutup. Gitu. Nah setelah itu anak-anak dijadwal untuk sholat di masjid, sholat duha sampai jam 7. Yang di kelas-kelas itu anak-anak zikir di kelas dengan wali kelasnya. Gitu. Jadi anak-anak pagi itu sampai jam 7, 6.45 sampai jam 7 itu mereka zikir bersama dan sholat duha berjamaah gitu ya. Setelah itu masuk kelas, pembelajaran seperti biasa, sholat duhur berjamaah. Kemudian nanti setelah sholat duhur, anak-anak itu juga ada kegiatan lagi, kegiatan belajar mengajar. Sore itu anak-anak juga sholat asar berjamaah. Nah, tapi sepanjang perjalanan ini, anak-anak itu kami berikan, karena anak-anak di MTS N1 Kota Malang itu multipotensi Mbak. Ada banyak sekali di kami itu anak-anak yang pinter ini main biola, gitar. Jadi kan kalau memang berangkat pagi itu anak-anak ada yang bawa biola, ada bawa gitar. Itu memang anak-anak itu multi talent gitu ya. Jadi itu anak-anak melukis. Jadi banyak sekali lukisan-lukisan anak dipajang di sepanjang koridor madrasah. Bahkan kami itu memang berupaya untuk mengangkat, kami tidak harus maju sendiri, prestasi sendiri, tapi kami juga mengangkat madrasah lain untuk bisa maju bersama-sama. Sehingga beberapa kegiatan kami di madrasah itu kolaborasi dengan madrasah-madrasah KKM MTS Negeri 1 Kota Malang. Nah, bahkan buku-buku yang memang kan banyak buku-buku. Agar lebih manfaat buku-buku ini kami sumbangkan ke madrasah lain. Gitu. Ke madrasah lain, kemudian kami juga memberikan pendampingan juga ke madrasah lain. Kemudian anak-anak punya program khusus karena memang dari sisi akhlak kami, insya Allah kami maksimalkan. Kami juga membuat atau meningkatkan karakter anak-anak ini untuk bisa peduli dengan sesama, dengan lingkungannya. Mereka adalah mengakhiri pembelajaran di madrasah itu dengan apa Mbak ya? Ini matsanewa berbagi. Nah, ini gabung dengan bunda-bundanya. Tahun kemarin kami mengumpulkan dana, insya Allah ada dana yang kita kumpulkan itu sekitar 211 juta. Nah, itu dari dana anak-anak bazar amal, dan konser amal, dan apa namanya, ini sumbangan dari anak-anak semuanya kita kumpulkan. Kita membangunkan 3 lokal TK muslimat di kecamatan Tumpang, Tumpang bener. Nah itu kita bangunkan 3 kelas untuk anak-anak TK muslimat. Karena kan anak-anak ini tidak bisa belajar di kelas itu. Kelasnya itu masih belum jadi dan tidak bisa diselesaikan pembangunannya. Sehingga pada saat teman-teman survei maka ini kita selesaikan 3 lokal. Kemudian kita berikan bantuan juga ke sana itu untuk seragam Bapak Ibu gurunya. Kemudian kami juga memberikan bantuan ke MTS Mu'alimin. Jadi ada satu ruangan, ruangan itu adalah ruangan multifungsi juga, ya untuk pembelajaran, untuk sholat, untuk ngaji dan seterusnya. Ini sudah rusak semua, sehingga kita bangunkan juga. Jadi anak-anak selain mereka itu belajar di madrasah, kita pupuk, kita tingkatkan jiwa anak-anak untuk peduli dengan sesama. Nah, itu termasuk hal seperti itu kita
upayakan semaksimal mungkin, karena insya Allah semakin zaman ini semakin berubah, maka kepedulian akan semakin berkurang. Betul. Kepekaan anak-anak juga semakin berkurang. Maka ini yang akan kita maksimalkan di situ, karakter anak-anak kita munculkan, karakter anak kita tingkatkan, akhlak karimah juga anak-anak ini upaya kita maksimalkan. Harapannya anak-anak kita mewujudkan generasi muda yang memang berakhlak karimah, sehingga pada saatnya mereka bisa berkontribusi untuk Indonesia Emas 2024 itu maksudnya. Oke, luar biasa sekali. Beda ya kita tuh kalau ngobrol bersama Bu Guru, saya tuh senang loh ngobrol sama Bu Guru, sama orang-orang yang gitu berpendidikan, yang mendidik gitu tuh beda. Saya ngerasa kayak didongengi. Oh iya gitu loh Bu. Jadi oh iya, dari tadi kan saya iya juga ya gitu loh. Beda, memang beda. Nah, Ibu, terakhir pesan untuk seluruh orang tua nih, orang tua yang ada di rumah yang lagi melihat tayangan kita nantinya. Betul. Dan juga mungkin akan ada murid-murid Ibu juga nih yang nantinya akan nonton gitu ya. Boleh dong Bu diberikan pesan gimana caranya memilih sekolah yang oke. Ini bagi orang tua dan bagi murid-murid ini bagaimana caranya untuk selalu bisa tidak kehabisan energi untuk dan juga tidak kehabisan ekspresi untuk mencari ilmu, untuk berprestasi di sekolahnya gitu. Silakan Ibu. Mbak Selma, terima kasih. Mungkin ini untuk saya sendiri juga ya, karena juga saya seorang ibu ya, tentunya punya anak, tentunya untuk bunda-bunda semua yang ada di seluruh Kota Malang, bahkan di Indonesia ya, bahwa tugas pendidikan anak ini bukan merupakan tugas sekolah atau madrasah saja, tetapi ini merupakan tugas bersama antara orang tua dengan sekolah atau madrasah. Nah ini penting, sehingga tidak ada menyalahkan, kata Mbak Silma tadi, menyalahkan anak sekolahnya, orang tua juga menyalahkan enggak. Tetapi ini menjadi tugas bersama agar anak-anak ini kita hantarkan sukses mereka meraih cita-citanya. Itu harapannya saya seperti itu, bahwa semuanya ini adalah menjadi tanggung jawab antara madrasah dan orang tua gitu ya ini. Dan harapannya maka sekarang ini orang tua atau bunda-bunda juga harus pintar memilih sekolah atau madrasah gitu ya, karena pengaruh transformasi digital luar biasa. Pengaruh pertemanan itu kan juga luar biasa tuh Mbak Silma ya. Betul. Nah, teman yang membawa nggak benar artinya anak-anak kita menjadi nggak benar juga gitu ya. Nah ini juga harus diantisipasi oleh bunda, memilih apalagi memilih sekolah, memilih pendidikan untuk anak-anak itu kan betul-betul harus diperhatikan, memang betul-betul sekolah yang berkualitas, sekolah yang prestasi. Jadinya kayak promosi MTSN 1 saya ini ya. Kan belum menyebut Ibu, tenang aja. Jadi itu maksudnya. Jadi pilihlah memang sekolah-sekolah atau madrasah ya, yang memang anak-anak juga dibekali ilmu agama. Ini menjadi dasar anak-anak untuk melanjutkan, namanya hidup itu kan persaingan ya, kompetisi untuk hidup anak-anak ini. Jadi mereka harus ada filter, harus ada dasar yang kuat. Itu apa ya? Itu dasarnya adalah pendidikan agama itu. Sehingga nanti anak-anak ini keimanan dan ketakwaannya menjadi bagus, ini menjadi fondasi kuat bagi anak-anak untuk belajar gitu ya, seperti itu. Seperti kalau untuk murid-muridnya yang tercinta Ibu? Kalau untuk anak-anak semua, untuk murid-murid saya khususnya dan untuk anak-anak se-Kota Malang atau seluruh Indonesia, isi waktu kalian dengan belajar, prestasi, tetapi yang tidak kalah penting bahwa kita harus istiqomah untuk beribadah, itu yang penting. Istiqomah untuk beribadah, jangan lupa tawaduk dengan orang tua, tawaduk dengan Bapak Ibu Guru, insya Allah dengan belajar itu maka kemampuan anak-anak akan maksimal, dan prestasi akan dicapai. Dengan demikian insya Allah cita-cita juga akan tercapai gitu Mbak. Semoga ini menjadi Mbak ya, dengan adanya podcast ini menjadikan hal-hal yang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Dan semoga bisa menginspirasi. Baik itu dari anak-anaknya sampai bunda-bundanya, bahkan calon-calon bunda. Ya. Karena kan harus sudah dipikir dari sekarang ya Ibu ya. Karena kan nggak ada yang pernah siap untuk menjadi orang tua kan Bu. Nah makanya ilmu-ilmu ini tuh kadang penting gitu. Oke. Bu Erni, terima kasih banyak untuk ilmunya. Juga. Saya juga senang ketemu Mbak Selma ini. Saya banyak belajar juga dari Mbak Selma. Ibu
Ibu, terima kasih. Salam untuk seluruh guru-guru yang ada di MTSN 1 Kota Malang dan juga untuk adik-adik yang lagi sekolah di sana ya Bu ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Oke? Silakan mampir di MTS Negeri 1 Siap, Kota Malang. nanti kita main ke sana. Nah, oke, Rama People, kali ini usai sudah perbincangan cukup menarik dengan Bray Company, salah satunya dari MTSN 1 Kota Malang ya. Semoga perbincangan ini memberikan inspirasi, memberikan manfaat dan juga berkah untuk semua yang nonton. Oke? Saya Salma Kirana pamit, mohon undur diri dulu dan juga tamu saya Ibu Erni. Nah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.